Untuk mewujudkan visi itu, teman-teman, dibuatlah program Merdeka Belajar, di mana ingin menunjukkan pendidikan berkualitas yang fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Yang kita highlight adalah kompetensi dasar dan juga karakter anak. Kemudian teman-teman, kita ingin mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pendidikan yang berkualitas ini tidak semata hanya untuk orang-orang tertentu, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini namanya pemerataan gitu ya. Jadi fokus pada penguatan kelompok yang termarginalkan. Termarginalkan artinya terpinggirkan, apakah karena keterbatasan wilayah yang kurang sinyal, atau mungkin karena di sana adalah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan benar gitu. Jadi kaum-kaum termarginalkan itu atau terpinggirkan itu juga harus mendapat perlakuan yang memang lebih intens seperti itu. Demi apa? Mewujudkan pendidikan yang berkualitas agar tercipta yang kondisi merdeka belajar seperti itu ya. Nah, transformasi satuan pendidikan dalam merdeka belajar itu seperti apa? Sekolah itu akan berpihak kepada murid. Bicara sekolah berarti kita bicara tentang guru, kita bicara tentang kurikulum, kita bicara tentang gaya mengajar guru-guru di sekolah, kita bicara tentang bagaimana murid-murid sangat dimanusiakan. Tujuan kita adalah harus berpihak kepada murid, gitu ya. Berpihak bukan berarti mengkonfirm bahwa apa yang dilakukan murid itu ya sudah, bukan. Berpihak artinya lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, sehingga mereka bisa berdaya dan membedakan, oh ini nggak baik, saya nggak akan lakukan, seperti itu. Nah, satuan pendidikan juga mengembangkan budaya refleksi, apa yang sudah baik, apa yang kurang. Bukan semata ini lagi penilaian, bikin semua baik ya, Pak, tapi kita kan komputer kita rusak semua, udah bikin aja komputernya bagus. Kita tidak akan pernah dapat perbaikan dari pusat, teman-teman. Karena semua komputer dilapor udah bagus. Padahal sebenarnya komputer kita rusak, seperti itu. Jadi teman-teman tidak baik seperti itu. Laporkan apa adanya untuk apa? Agar sebenarnya kan asesmen itu dilakukan ataupun pendataan itu dilakukan agar tahu kondisinya gimana. Jadi tahu bagaimana menindaklanjutinya. Nah, kalau tadi saya sakit, terus dites, dicek, Bu Erlina sakit nggak? Enggak, saya nggak sakit, saya sehat. Saya tidak akan pernah diobatin, seperti itu. Ya. Nah, jadi memang perlu menciptakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dan juga inklusif, gitu ya. Bu, apakah semua sekolah harus inklusif? Yes. Itu jawabannya yes, gitu ya. Dan juga harus terjadi stimulusnya itu kontinu, tidak terputus, dan juga ada peningkatan. Ya. Dan kompetensi pondasi kita itu adalah literasi, numerasi, dan juga karakter. Ini highlight banget ya. Teman-teman, rapor pendidikan ini adalah episode dari Merdeka Belajar yang ke-19 ya. Ini biar kita paham aja, biar kita ingat, oh Merdeka Belajar itu episode 19-nya itu mengenai tentang rapor pendidikan. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, menarik nih. Ini adalah permasalahan peningkatan pendidikan yang lebih sederhana dan bermakna. Kalau dulu pengisian data berulang, sekarang itu penyederhanaan pengisiannya itu satu data dan terintegrasi. Kemudian dulu itu ada banyak sekali bentuk evaluasi. Kalau sekarang evaluasi dengan sumber data yang sama. Apa itu? Profil pendidikan. Ya, profil pendidikan di mana dilihat? Di rapor pendidikan. Nah, dan juga indikatornya itu lebih sederhana dan mengukur hal yang dikunci. Apa sih yang di-highlight gitu ya. Berarti mutu hasil belajar dan layanannya gitu ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong, ini perencanaan berbasis data itu apa sih gitu ya. Ini sebenarnya bagaimana sekolah mampu terdorong untuk apa? Menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta. Caranya gimana? Ya diidentifikasi, cari benar masalahnya apa, gitu ya. Kemudian refleksi. Kenapa harus merefleksi? Kita perlu menemukan akar masalah. Dan kita perlu tahu kekuatan kita di mana, dan kita tahu di mana kelemahan kita di mana. Kalau kekuatan kita di A, ini harus lebih dimaksimalkan. Kalau kekurangan kita di B, ini harus kita cari solusi agar benar-benar hilang, seperti itu ya. Dan juga setelah kita mengetahui itu bukan memvonis, tetapi membenahi. Membenahi berarti apa sih yang bisa dilakukan, apakah itu terkait program maupun kegiatan untuk menyelesaikan akar permasalahan, seperti itu ya. Nah, ini masih perencanaan berbasis data, kita nggak akan bahas panjang, tapi teman-teman nanti akan mendapatkan materi ini ya, nanti akan dibagikan. Jadi perencanaan berbasis data itu teman-teman ada aktivitas, ada output, ada outcome, dan juga ada impact. Impact-nya adalah perbaikan gitu ya.